Semua ini bukanlah sebuah kepastian, hanya nisbi alias sekedar hipotesaku saja berdasarkan dari pengalaman belusuan terhadap situs cagar budaya. Nah, kali ini saya akan coba menghipotesa masalah sungai. Sungai itu pada peradaban Jawa kuno dan bagi umat Hindu kan sangat sakral dan memiliki arti tersendiri. Makanya dari sungai-sungai yang saya ketemukan itu di dekat sungai saya ketemukan banyak situs bangunan Jawa kuno dan benda-benda cagar budaya lainnya seperti yoni dan sebagainya, patung. Nah, lalu masalah penemuan nggak perlu saya videokan karena terkadang kan itu demi keamanan situs cagar budaya, jadi nggak saya liput atau terkadang saya samarkan lokasinya. Sorry ya, ini semua demi kelestariannya. Nah, kembali ke sungai tadi, nyemplung lagi. Sungai itu kalau desa saya kan orang warga Ambat Tawang yang pada abad ke-8 disebut sebagai Sri Tambiku, yaitu wilayah Sri Tambiku yang ada di 11 km arah timur laut Candi Borobudur, Candi Buddha. Sedangkan wilayah desaku disebut Sri Tambiku sebagai kompleks Candi Hindu Siwa pada kekuasaan Sanjaya. Nah, sungai jadi rata-rata jadi batas wanua atau desa. Desa Sri Tambiku dibatasi oleh Sungai Kunjang Purba, yaitu cekungan. Sekarang jadi cekungan itu karena erupsi Merapi kan geser ke utaranya, jadi sekarang membelah di sebelah utara Dusun Pare ke Kali Elo. Nah, di selatan Kali Kunjang menjadi sebelah bak atau Prasung. Prasung sendiri berasal dari kata prasungai atau aliran air ke Padetan. Di sebelahnya kan ada Dusun Tirto. Nah, itu etimologinya dari kata Padetan. Dulu Padetan bagi kaum Jelata, sedangkan Padetan bagi kaum Ningrat itu ada di Dusun Bentingan. Bentingan dan Mantingan punya arti sama. Seperti halnya di Salam itu kan ada situs Petirtaan dan juga terdapat Dusun Tirto, itu jadi jelas. Nah, kan desa-desa juga rata-rata di Jawa itu namanya memiliki kesamaan, Cetis, Gatak dan sebagainya, kecuali yang pakai belakangnya Sari, Rejo itu lebih ke Jawa modern. Nah, kembali ke nama desa tadi, Cetis juga lokasi bagi saya loh, ini ibu desa saya buat lokasi untuk kremasi umat Hindu Siwa, dan rata-rata juga dekat sama aliran sungai. Kalau semisal ada lokasi dusun Cetis yang sekarang desa Cetis atau apa warganya bilang nggak ada sungainya, itu berarti kan masa kini. Pada abad 8 kemungkinan ada sungainya. Lalu Gatak juga dekat sungai, dan di desaku itu jadi lokasi Candi Patok Barat yang berdekat sama Sungai Elo. Lagi-lagi sungai kan, Sungai Elo jadi batas sebelah barat dari Wanua Sri Tambiku. Nah, dalam video kemarin yang situs ketean itu saya mulai jadi bisa membuka di kuburan Gatak. Ketean kan dekat sama kuburan Gatak yang bekas Candi Patok Barat itu. Di sebelah selatan jadi kuburan Gatak itu Kaligung itu dari berhulu dari mata air Mudal yang jadi sumber air bagi petirtaan Candi Wisnu di Dusun Gergunung. Lalu kembali lagi ke Patok tadi. Patok itu kan dekat sama Kali Elo. Nah, dekat sama Kali Elo sama muara Kaligung ke Kali Elo. Itu jadi lokasi untuk kremasi. Kalau dalam umat Hindu kan di Bali itu kan ada acara Prangaben, kan ada acara Bali Ganjur itu yang bunyi-bunyi gamelan itu. Lalu mayat jenazah ditandu mengelilingi lubang sesajen sebanyak 3 kali sambil diiringi Bali Ganjur. Lubang sesajen juga masih ada itu di sebelah utara sebelah timurnya Candi Patok
barat yang jadi kuburan Gada itu masih ada. Lalu hingga tahun 80-an 90-an itu masih sering terdengar suara-suara gamelan pada tengah malam. Itu bagi saya merupakan aura dari masa abad ke-8 tersebut, yaitu sisa dari ritual Balai Ganjur. Lalu sungai juga jadi di hulu sungai, muara maksud saya, muara sungai jadi lokasi umat Hindu untuk membasuh dosa atau pesiraman kalau di Bali itu. Nah itu mereka kungkum kalau Jawanya, berendam membasuh diri di situ di muara sungai. Di Wanua Sritamiku lokasinya ada di muara sungai Kaligung itu, sama perbatasan sama Wanua. Sebelah baratnya kan Wanua Seden. Di sebelah utara Wanua Sritamiku itu batas selatannya kan sungai Cekungan Mangupurba tadi. Nah di muara Cekungan Mangupurba mereka melakukan upacara pesiraman atau bersih, membasuh dosa tadi. Masing-masing juga ada bangunan candinya. Di situ juga di muara Kali Mangupurba sama Kali Ilo juga ada situs bangunan candinya, yaitu di dusun Kalangan Dawet, terpendam di depan halaman rumah warga. Di dekatnya juga ada mata air yang banyak batuan kodaknya, tapi sekarang ditutup semen. Itu merupakan sebuah petirtaan. Candi Hindu rata-rata dibangun di dekat petirtaan sama aliran sungai, sama mata air itu sebagai petirtaan maksudnya gitu. Lalu upacara sungai juga memiliki arti untuk melarung abu jenazah. Nah lokasi untuk melarung abu jenazah disebut sebagai Kutan. Di sebelah barat desaku juga ada dusun namanya Kutan, itu sekarang di wilayah Desa Blondo. Itu di sebelah selatannya Cekungan Mangupurba, artinya di wilayah Sritamiku. Sedangkan di dusun Wanua Senden itu juga ada dusun Kutan, tapi di sana dilarung ke sungai dilarung di Sungai Mangu, yaitu di daerah Ndukuh, di tepi Kali Elo. Nah itu yang belum saya belusui karena tempatnya konon sangat angker dan rimbun. Saya belum menemukan lokasinya, tapi udah tahu ancer-ancernya. Nah lalu kembali ke sungai tadi, nyemplung lagi ke sungai. Itu selain untuk melarung abu kremasi umat Hindu, juga sebagai untuk melarung sesajen, atau kalau dalam bahasa Bali itu Banten itu sesaji yang dilarung ke sungai untuk memohon kesuburan. Nah itu juga diiringi oleh Balai Ganjur. Makanya nggak heran kalau sering terdengar suara gamelan Jawa kuno, pada gamelan Jawa maksud saya, pada hingga akhir tahun 90-an kalau nggak salah. Saya juga dengar itu malam, tengah malam itu kadang menakutkan, tapi lama-lama enggak. Di sebelah barat Sungai Elo, seberang timur juga banyak situs candi. Di dekat Sritamiku, maksudnya di dekat desa saya itu, di sebelah utara dari Kauman Blondo hingga ke Dukuh. Nah saya sangat banyak ketahui keberadaan situs di tepian Sungai Elo itu dari warga di dusun Dukuh, desa Bumirjo yang ada di seberang barat Sungai Elo. Nah di sana ditemukan situs patung Nandi sama Durga yang sudah diamankan di Balai Konservasi Candi Borobudur. Beliau bercerita juga ada situs patung di sebelah barat desaku, di tepi Sungai Elo tadi, di antara Cekungan Mangupurba sama Kaligung atau dekat Candi Patok Berat tadi. Setelah saya belusuri nggak ketemu, tapi mungkin terpendam atau sengaja dipendam. Nah di situ juga pernah dalam video yang kemarin itu ada warga di seberang barat Kulon Elo, yaitu di warga Giasan yang eks lokasi Candi Siwa. Di situ beliau cerita juga, ini warga desa lain bukan Dukuh tapi
dusun hiasan. Beliau cerita ada warga yang pernah konon tahun berapa entah, tapi ada pernah yang bertapa di situ dan menemukan wayang golek. Itu udah lain lagi, itu di sebelah utaranya lokasi video kemarin, Ketekan itu. Lalu Ketekan sendiri kan kemungkinan pada abad ke-8 bukan sebagai untuk menghilangkan penyakit, tapi dalam acara membasuh dosa tadi itu atau pesiraman itu. Udah lama-lama kan dalam peradaban berubah-ubah, jadi mungkin bagi umat kejawen beda lagi gitu. Tapi makin lama makin jadi tahu, makanya belusuan itu terkadang kita ambil aja hikmah positifnya, entah benar atau salah, tapi inilah hipotesa. Toh ya saya cuma wong desa, bukan sejarawan atau alumni sekolah kuliah sejarah. Itu berarti besok saya akan belusui di daerah pertemuan Sungai Mangupurba sama Elo yang ada di sebelah selatannya Candi Patok Barat atau batas barat di tepi Sungai Elo bagi Candi Wanua Senden, di sebelah utara Wanua Sritamiku. Kita akan cek ke sana, tapi nunggu kesehatan saya masih tidak sehat ini, GERD atau asam lambung. Itu aja. Salam budaya.